Halo semuanya, saya Hana Nadia dari Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris 2019. Kali ini saya akan membahas tentang supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah kegiatan yang berurusan dengan perbaikan dan peningkatan proses dan hasil pembelajaran. Perhatian utama supervisi di sekolah-sekolah adalah masalah mutu pengajaran dan upaya-upaya perbaikannya. Berikut adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Langsung saja ke materi pertama, konsep supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah peningkatan kemampuan profesional guru dalam upaya mewujudkan proses belajar peserta didik yang lebih baik melalui cara-cara mengajar yang baik. Efektivitas supervisi pendidikan ditunjukkan pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Hubungan antara perilaku supervisi, perilaku mengajar, perilaku belajar, dan hasil belajar dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, sasaran supervisi pendidikan. Sasaran utama supervisi pendidikan pemberdayaan akuntabilitas profesional guru yang direfleksikan dalam kemampuan-kemampuan 1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran atau PBM. 2. Menilai proses dan hasil pembelajaran. Ketiga, memanfaatkan hasil penilaian bagi peningkatan layanan pembelajaran. Keempat, memberikan umpan balik kepada peserta didik. Kelima, melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. 6. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. 7. Mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran. 8. Memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia. 9. Mengembangkan interaksi pembelajaran yang tepat. Dan terakhir, melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran. Selanjutnya, fungsi-fungsi supervisi pendidikan. Pendekatan perilaku supervisi adalah menciptakan dan menjaga keselarasan antara tujuan-tujuan atau kepentingan pribadi atau personal needs dan tujuan-tujuan organisasi atau institutional goals melalui kerja tim dan evaluasi terhadap sasaran supervisi. Pendekatan tersebut menempuh prosedur kerja berikut. Yang pertama, fungsi penelitian, kedua, fungsi penilaian, kedua, fungsi perbaikan, dan fungsi peningkatan. Keempat fungsi tersebut merupakan suatu kesatuan yang secara resiprokal dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, asas-asas supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan dilaksanakan atas dasar keyakinan sebagai berikut. Pertama, kualitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional gurunya. Pengawasan terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran hendaknya menaruh perhatian yang utama pada peningkatan kemampuan profesional guru yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, pembinaan yang tepat dan terus-menerus yang diberikan kepada guru-guru berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan profesional guru didasarkan atas keyakinan bahwa mutu pembelajaran dapat diperbaiki. Supervisi yang efektif dapat menciptakan kondisi yang layak bagi pertumbuhan profesional guru-guru. Selanjutnya, supervisi yang efektif dalam melahirkan wadah kerjasama yang dapat mempertemukan kebutuhan profesional guru-guru. Lalu, supervisi yang efektif dapat membantu guru memperoleh arah diri, memahami dan memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari dengan imajinatif dan kreatif. Yang terakhir, supervisi yang efektif hendaknya mampu membangun kondisi yang memungkinkan guru-guru. Agar sikap dan tindakan pengawas itu sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan supervisi, maka dalam proses interaksinya perlu memperhatikan pedoman berikut. Supervisi hendaknya dimulai dari hal-hal yang positif. Hubungan antara para pengawas dengan guru-guru hendaknya didasarkan atas hubungan kerabat kerja sebagai profesional. Pembinaan profesional hendaknya didasarkan pada pandangan yang objektif. Pembinaan profesional hendaknya dilaksanakan atas hubungan manusiawi yang sehat.
Pembinaan profesional hendaknya mendorong pengembangan potensi, inisiatif, dan kreativitas guru-guru. Pembinaan profesional harus dilaksanakan terus-menerus dan berkesinambungan. Pembinaan profesional hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru. Pembinaan profesional hendaknya dilaksanakan atas dasar rasa kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan, dan keteladanan. Selanjutnya ada peranan pengawas. Para pengawas hendaknya melakukan peranan sebagai berikut, yaitu peneliti, konsultan atau penasehat, fasilitator, motivator, dan pelopor pembaruan. Selanjutnya, perilaku pengawas. Jika dianalisis, tingkat kualitas perilaku pembinaan digambarkan sebagai berikut. Yang paling rendah ada memperhatikan, lalu mengerti atau memahami, lalu membantu dan membimbing, lalu memupuk evaluasi diri bagi perbaikan dan pengembangan, lalu memupuk kepercayaan diri, dan terakhir memupuk mendorong bagi pengembangan inisiatif dan kreativitas atau professional self-profiling growth. Model supervisi pendidikan. Yang pertama ada model konvensional atau tradisional, lalu model supervisi ilmiah, lalu model supervisi klinis, dan yang terakhir model supervisi artistik. Pendekatan supervisi pendidikan. Ada pendekatan langsung atau direktif, pendekatan tidak langsung atau non-direktif, dan pendekatan kolaboratif. Selanjutnya, teknik-teknik supervisi pendidikan. Teknik yang dilakukan ada kunjungan kelas, pertemuan pribadi, rapat guru, kunjungan antar kelas, kunjungan sekolah, kunjungan antar sekolah, penerbitan buletin profesional, dan penataran. Selanjutnya ada program supervisi pendidikan. Pengertian, program supervisi pendidikan adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Fungsi program supervisi pendidikan yaitu pedoman dalam melakukan kegiatan dan alat untuk mengukur keberhasilan pembinaan profesional. Isi dari program supervisi pendidikan yaitu meningkatkan kemampuan profesional guru dalam hal yang pertama, menjabarkan kurikulum ke dalam program semester, menyusun perencanaan mengajar atau satuan pelajaran, melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik, menilai proses hasil belajar, memberikan umpan balik secara teratur dan terus-menerus, membuat dan menggunakan alat bantu mengajar secara sederhana, menggunakan lingkungan sebagai sumber dan media mengajar, membimbing dan melayani murid yang mengalami kesulitan, mengatur waktu untuk menyelesaikan program-program belajar siswa, memberikan pelajaran dengan memperhatikan perbedaan individual siswa, mengelola kegiatan belajar mengajar, kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran siswa. Cara menyusun program, yang pertama mengidentifikasi masalah-masalah proses belajar mengajar yang dihadapi guru sehari-hari yang ada di sekolah atau wilayah pembinaan itu. Yang kedua, menganalisis masalah, merumuskan cara-cara pemecahan masalah, mengimplementasi pemecahan masalah, dan yang terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Alur pengembangan program pembinaan di atas dapat digambarkan dalam model berikut. Selanjutnya ada supervisi pendidikan. Yang pertama ada monitoring dan evaluasi, lalu refleksi dan focus group, lalu discussion, metode Delphi, dan workshop. Lalu ada penilaian program supervisi. Kriteria keberhasilan pelaksanaan program supervisi adalah sebagai berikut.
Lalu ada pihak yang menilai. Setiap pihak yang terlibat dalam proses supervisi pada dasarnya juga merupakan pihak yang harus mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari setiap usaha yang telah dilakukan. Dengan demikian, guru, kepala sekolah, dan pengawas adalah para penilai. Yang ketiga ada teknik dan alat penilaian. Yang pertama observasi, wawancara, angket, skala, penilaian, dan laporan. Selanjutnya ada pemanfaatan hasil penilaian dan tindak lanjut. Untuk menghimpun hasil-hasil pembinaan yang telah dicapai, sebaiknya dibuatkan suatu sistem pendataan yang merupakan sumber informasi yang bermanfaat bagi perbaikan program pengajaran di sekolah. Kalau masukan dari lapangan dimanfaatkan dan program supervisi dikaitkan dengan temuan sebelumnya, maka prinsip pembinaan terus-menerus berkesinambungan tidak akan menjadi semboyan di atas kertas, tetapi benar-benar ditetapkan di lapangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.